Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervia Audi Salsabila, NPM A1A021098, kelas 2C. Dosen pengampu Bapak Wisman, MPD. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan diksi. Pengertian diksi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Online, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Selanjutnya yaitu fungsi diksi. Secara umum, diksi juga berfungsi memperindah suatu kalimat seperti diksi dalam suatu cerita. Diksi yang baik untuk menyampaikan cerita yang runtut, menjelaskan tokoh-tokoh, mendeskripsikan latar dan waktu, serta lainnya. Selanjutnya B. Kata umum dan kata khusus. Pengertian kata umum tentunya bisa kalian pahami agar memudahkan membedakannya dengan kata khusus. Kata umum adalah kata yang digunakan dalam penyusunan kalimat, memiliki makna lebih luas, lebar, dan cukupannya lebih luas. Selanjutnya yaitu pengertian kata khusus. Kata khusus adalah kata yang dipakai dalam penyusunan kalimat yang memiliki makna terbatas, lebih spesifik, dan cakupannya sempit. Contoh kata umum: bunga, sayur, pohon, cuaca, dan warna. Dan contoh kata khusus: anggrek, mawar, melati, kamboja, brokoli, kubis, wortel, bayam, pohon beringin, pohon anggur, pohon salam. C. Kata abstrak dan kata konkret. Kata abstrak adalah sebuah kata yang memiliki rujukan berupa konsep atau pengertian. Contoh kata abstrak: kaya, miskin, kesenian, kerajinan, demokrasi, dan kemakmuran. Selanjutnya kata konkret. Kata konkret merupakan kebalikan dari kata abstrak. Kata konkret yaitu kata yang mempunyai rujukan berupa objek yang dapat diserap oleh panca indera. Contoh kata konkret: sedang, pangan, rumah, belajar, bekerja, dan membaca. Selanjutnya D. Sinonim. Sinonim adalah suatu dari sekian materi pelajaran bahasa Indonesia yang cukup menarik untuk ditelusuri. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sinonim diartikan sebagai bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Berikut beberapa contoh sinonim. Abadi, selamanya, kekal seumur hidup. Abnormal, cacat, ganjil. Abstrak, kabur atau remang-remang. Acak, kusut atau kacau. E. Pembentukan kata. Pengetahuan mengenai proses pembentukan kata atau lema sangat berguna untuk membentuk istilah baru bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa asing, atau paling tidak untuk memahami bagaimana suatu pandanan kata bahasa Indonesia dibentuk dari bahasa asalnya. F. Kesalahan pembentukan dan pemilihan kata. A. Penanggalan awalan. Penanggalan awalan pada judul berita dalam surat kabar diperbolehkan, namun dalam teks beritanya awalan harus eksplisit. B. Penggalan awalan ber. Kata-kata yang berawalan ber sering ditinggalkan, padahal awalan ber harus dieksplisitkan secara jelas. C. Peluluhan bunyi C. Kata dasar yang diawali bunyi C sering menjadi lulu apabila mendapat awalan me. D. Kata indomik. Pengertian ungkapan idiomatik. Ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas pada suatu bahasa yang salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan atau diganti. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.